Halo semuanya, hehe. Oke, kali ini kita general reading. Wah, jadi kalau general reading bukan pilih kartu, itu energi banyak orang, lebih universal ya, umum banget. Jadi ya bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa random, bisa ngacak, dan ini timeless ya, berlaku kapan aja. Mungkin ada yang udah ngerasain energinya, atau bisa maju, bisa mundur waktunya, begitu. Ambil yang bermanfaat aja, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu. Oke. Jadi judul atau tema video ini, konflik batin kamu dan dia. Wah. Oke. Yang kepo atau ya mau ngeklarifikasi aja, gimana sih energi konflik batin antara kamu dan orang yang kamu fokuskan, yang terkoneksi sama kamu, begitu. Aku udah shuffle opening cards-nya ya, supaya tidak terlalu lama durasinya. Oke, kartu-kartu pembukanya. Ini dari sisi kamu dulu ya. Ada kartu Finding the Path, You are the driver and the navigator. Oke. Lalu ada Celebrate Life, Make your life a celebration. Time to play, make time to dance and play. Imagination, draw from the well of your own capabilities. Way of faith, let faith be your guide. Determination, perseverance leads to fortune. Wah. Oke. Ya. Jadi, kalau aku lihat sih energi kamu ini udah lebih ke arah yang positif. Mungkin beberapa sudah melakukan healing atau sudah menyelesaikan proses healing ya. Jadi healing itu menenangkan diri, menenangkan jiwa, menyembuhkan luka batin, dan mulai berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan. Beberapa kalian seperti itu karena sudah ada yang lebih spiritual sekarang ya. Jadi kalau sudah lebih spiritual, lebih kayak tidak terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu, dan menikmati hidup ya, menerima, menjalani takdir di hidup ini. Dan ya, aku sih ngeliat kamu nggak terlalu bucin-bucin lagi ya. Mungkin tidak ada lagi energi budak cinta di sini. Ya terkoneksi sih masih ya kan, tapi udah nggak sebucin yang kemarin. Mungkin karena kamu tuh sekarang udah tahu jati diri kamu. Kamu sering mendapatkan pencerahan dari tarot. Jadi kamu tuh sudah mengenal ke dalam diri kamu sendiri. Kamu jadi tahu tujuan hidup ini. Kamu tahu misi jiwa kamu. Dan kamu sudah memahami bahwa mencintai dengan tulus itu tidak boleh menuntut apa-apa. Tidak boleh terlalu obsesi gitu. So, ya bersyukurlah karena semesta memberikan kamu tuntunan ke arah spiritual supaya kamu tahu apa sebenarnya di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam koneksi spiritual itu ya. Dan beberapa ini kan sudah mulai mengerti, sudah mulai paham kalau ada maksud dan tujuan dari sebuah koneksi spiritual. Kemudian aku lihat di sini kamu lebih kayak ya banyak menikmati hidup, menjalani aktivitas-aktivitas kamu.
mulai membangun kreativitas kamu, mulai membangun kualitas diri kamu. Beberapa ini mulai memperbaiki hidup, memperbaiki masa depan, karena kamu sudah self love ya, kamu mencintai diri kamu. Di atas segalanya, kamu merasa bahwa ya, mencintai diri sendiri itulah yang pertama sebelum kita mencintai orang lain. Supaya kamu tahu value dalam diri kamu tahu nilai dalam diri kamu. Kamu tuh merasa dalam sebuah koneksi atau apapun lah dalam hidup ini harus balance, harus seimbang. Jadi kamu ngebalance hidup sih, aku lihat. Menstabilkan pikiran dan perasaan. Tapi tetap beriman ya, tetap kayak kamu tuh tetap menyerahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Jadi kamu let it flow, mengalir, menjalani kehidupan ini, tapi tetap menyerahkan sama Yang Maha Kuasa. Jadi nggak mau bersikap defensif, kamu tuh nggak mau terlalu keras dengan pemikiran kamu. Ya kamu nggak mau defensif sih, aku lihat. Jadi apapun yang terjadi nanti di depan, kamu kayak ikhlas aja gitu, aku lihatnya. Oke, bagus sih. Mungkin ini beberapa kalian yang sudah sering sih nonton tarot, reading tarot ya, atau kalian tiap malam nonton video aku. Jadi lebih kayak menstabilkan energi dan memahami makna spiritual, memahami makna koneksi. Jadi tidak mau terlalu menggebu-gebu, tidak mau menjadi toxic gitu ya. And then kita lihat energi seseorang yang konflik batin dengan kamu. Ini ada work of art, be the portrait of divine beauty. Okay. And then ada self creation, be the author of your own life. Face your fears, farewell to fear phantoms. Okay, ada balance life, love seeks your well-being. Ada surrender with joy, achieve greatness through surrender. And the last ada life in the moment. What you are looking for is with you. Wah, okay. Jadi aku ini lihat energinya lebih kayak dia yang konflik batin banget sebenarnya sama kamu, ya. Kalau kamu sih aku lihat energi sebelumnya ya, lebih kayak ya kemarin-kemarin tuh kamu sering sakit hati. Sebelumnya kamu kecewa sama dia. Sebelumnya kamu tuh ya broken heart lah menghadapi tingkahnya. Ya, beberapa kalian sebelumnya seperti itu aku lihatnya. Cuma karena ini energi kamu sudah lebih ikhlas dalam koneksi ini dengan dia, ya. Jadi konflik batin dalam diri kamu itu kayak bisa kamu atasi sendiri. Karena kamu sudah lebih mengendalikan diri. Kamu sudah spiritual. Jadi udah tahu meditasi mungkin. Atau sudah tahu bagaimana mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Supaya lebih memaafkan dan mengikhlaskan. Aku lihatnya kamu gitu ya. Beberapa. Tapi ada juga memang yang masih konflik batin sama dia ini. Ya mungkin masih proses healing, jadi harus pelan-pelan juga ya. Kan gak segampang itu move on, Ferguson. Ya kan, Marimar. Oke. Jadi memang melupakan itu atau mengikhlaskan atau memaafkan itu memang gak mudah. Mengampuni itu salah satu hal yang paling berat dilakukan oleh manusia. Kita bisa aja bilang, iya gue maafin dia, iya gue ikhlas, atau kayak gue udah move on kok, tapi kan nggak segampang bacot gitu ya sebenarnya. Jadi ya masih ada lah sedikit-sedikit konflik batin. Di mulut berkata ikhlas, di mulut berkata udah move on, di mulut berkata udah memaafkan, tapi kan hati siapa yang tahu. Beberapa masih menyimpan rasa gemus gitu ya, kayak ya masih ngerasa tersakiti gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Pelan-pelan aja, karena harus perlahan memang supaya benar-benar lepas ya.
Nah, kalau orang ini dia masih jauh di belakang kamu energinya. Kalau kamu tuh mungkin sudah berapa langkah di depan dia, kamu lebih spiritual, kamu lebih kayak ya sudah ada dalam perjalanan spiritual, sudah ada dalam perjalanan meninggalkan hal-hal toksik dalam hidup kamu. Kalau dia belum, ya. Aku ngelihat ini orang yang paling banyak konflik batin dengan kamu. Dia yang lebih kayak konflik aja batinnya ke kamu. Kalau kamu kan udah lebih rileks sih, walaupun masih gimana gitu, tapi kamu udah lebih nyantai aja gitu aku lihatnya. Kalau dia, mungkin karena dia tuh masih belum bisa melepas energi toksiknya, masih belum bisa lepas dari lingkungan toksiknya, jadi auranya masih nggak enak gitu. Energi dia ini, kalau aku lihat, ya ada yang kayak dia diam, dia tuh memilih pasif, tapi dia tertekan sebenarnya kayak gitu. Cuma dia udah tahu dia tertekan, tapi dia masih diam gitu, ngerti nggak? Dia tahu dia tertekan, dia ngerasa kayak aku sebenarnya nggak nyaman kayak gini, aku sebenarnya pengen bicara, aku sebenarnya pengen ketemu sama kamu, tapi nggak enak gitu, kayak ya sulit sih ngedeskripsikan apa yang dia rasain gitu. Mungkin beberapa kalian tahu apa maksud dia sebenarnya, karena ya boro-boro mengerti kamu, mengerti dirinya sendiri aja dia belum bisa sebenarnya. Karena beberapa dari kalian dealing sama orang yang dia belum punya pendirian. Dia itu masih mau dipengaruhi kiri kanan depan belakang gitu. Jadi ya dia banyak diam, tapi dia koneksi terus sama kamu. Ini orang sebenarnya sering banget loh memantau kamu. Dia sebenarnya sering banget ya ngorek-ngorek media sosial kamu, lihat-lihat aktivitas kamu di sosmed. Kamu pasif juga misalnya, atau kamu nggak terlalu mau aktif di sosmed, dia sering lihat foto kamu. Bahkan foto kamu yang udah lama juga, ya dia sering lihat foto kamu. Dia ngerasa kayak apa ya? Ini sebuah perasaan yang penuh dengan misteri. Dia merasakan chemistry ya, kayak connect banget sama kamu, dan itu kuat banget perasaannya. Beberapa ini orang yang sebelumnya dia tuh berpetualang ya, jadi dia tuh kayak nggak nyangka kok sama lo itu perasaannya beda gitu. Kayak ya aku sebelumnya udah berkelana kemana-mana, aku udah punya hubungan sama siapa, atau kayak aku udah deket sama siapa, tapi kok sama kamu tuh beda ya. Nah dia ngerasa gitu. Jadi dia sempat kayak netting gitu, negative thinking. Dia merasa kamu tuh kayak ngapa-ngapain dia. Ya maybe dia berpikir kamu kayak nge-magic, kamu kayak bikin magic dia gitu kan. Tapi ya kan kamu nggak kayak gitu. Beberapa kalian ya mudah-mudahan jangan kayak gitu ya. Nah pokoknya dia tuh kayak bertanya-tanya sambil melihat foto-foto kamu. Sebenarnya masih banyak yang lebih baik, yang lebih menarik dari kamu, tapi kenapa gue benar-benar punya perasaan yang kuat sama lo. Dia ngerasa gitu. Dan ini aku lihat orang yang penuh dengan kekhawatiran. Dia ini penuh dengan ketakutan ya. Mungkin kalian ini punya perbedaan dan ada yang menghalangi kalian ya. Jadi dia tuh apa ya, mungkin gak punya kendali sama dirinya sendiri. Dia tuh orangnya belum bisa menahkodai kehidupannya gitu. Jadi ya dia masih banyak rasa fears ya, kayak takut banget menjalani semuanya gitu. Jadi ya mungkin dia ini tidak lebih dewasa daripada kamu. Terus misalnya kalian itu punya perbedaan, dia merasa ya kalau misalnya gua maju,
apa bisa, apa mungkin kita bersatu. Jadi dia tuh mikirnya udah jauh gitu loh. Dia tuh kayak mungkin seseorang yang gak berani ngambil resiko seperti itu. Dan aku ngelihat bisa juga dia punya ketakutan atas dirinya sendiri. Dia merasa kayak kalau aku sama kamu, apa aku kuat, apa aku bisa gitu loh. Karena secara emosional dia tuh belum stabil ya. Mungkin ini orang yang temperamen, orang yang masih kayak mut-mutan, orang yang masih kayak nggak suka hal-hal yang rumit, nggak suka hal-hal yang ribet gitu. Jadi ya gue cinta, gue sayang, tapi kan banyaklah ketakutan kalau sama lo gitu. Mungkin dia merasa kamu tuh lebih dari dia kah? Atau dia merasa kayak kalau berhadapan sama kamu tuh bisa terjadi konflik lagi, bisa terjadi keributan lagi. Karena beberapa kalian ini ada yang seperti mirror gitu ya. Jadi kalau mendekat itu kayak kesetrum gitu, tapi udah jauh sakit. Nah itu maunya apa ya kan? Nah jadi ada juga ini koneksi mirror gitu, twin flame, tapi ada juga koneksi karma, ya itu beda-beda tipis lah. Dan aku lihat ini orang juga konflik batin karena dia memikirkan hal-hal duniawi ini loh. Dia memikirkan bagaimana supaya stabil di dunia ini. Dia mikir kayak, aku tuh pengen hidup yang bermateri, melimpah gitu. Atau kayak aku pengen hidup berdasarkan standar orang gitu ya. Jadi kayak aku butuh pengakuan. Nah dia orangnya seperti itu. Dia itu orang yang kayak ya pengen penilaian wah dari orang lain. Mungkin dia pengen diterima di lingkungannya, di keluarga atau di pertemanannya. Jadi nggak menutup kemungkinan dia menjadi seseorang yang mau nggak mau harus ngikuti arus orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ya dia nggak menomorsatukan kamu. Dia merasa kayak ya aku harus diterima di lingkungan. Kalau aku punya pasangan harus diterima di lingkungan aku, harus diterima keluarga, harus diterima teman-teman aku, harus diterima orang-orang di sekitar aku. Dia merasa gitu. Terus dia kayak mikir ya hidup ini aku nggak menomorsatukan cinta. Dia merasa ya aku juga harus mikirin materi, aku harus mikirkan juga supaya terpandang gitu ya di hadapan orang-orang. Intinya ya diakui lah di dunia ini, seperti itu. Jadi mikirnya tentang kestabilan secara duniawi. Ada juga ini orang yang dia konflik batin karena rasa cinta dia ke kamu sama dengan rasa cinta dia sama keluarga ya. Rasa sayang dia ke kamu sama dengan rasa sayang dia sama keluarga. Terutama ini orang yang loyal sama orang tua ya. Jadi dia tuh merasa kayak orang tua itu ya terlepas dari kelebihan dan kekurangan mereka, dia merasa ya ini lo yang ngebesarin gue, ini lo yang ngerawat gue dari kecil. Nah seperti itu. Jadi dia mikirin juga bagaimana supaya dia bisa membahagiakan orang tuanya itu ya. Dia kadang berpikir kalau bukannya gue pengen berniat jahat sama lo, cuma ya gue juga sayang sama keluarga, gue harus mikirin kebahagiaan keluarga, gue nggak mau ngecewain orang tua, nggak mau ngecewain mereka. Dia ngerasa gitu. Jadi ya kalaupun misalnya kalian terhalang sama keluarga, ini keluarganya bukannya gimana ya, kayak memang keluarganya itu merasa perlu memberikan yang terbaik buat mereka, buat dia. Jadi misalnya nih ada orang tua yang menentang hubungan kalian karena ada perbedaan atau karena pertentangan, ada konflik ya. Itu orang tuanya kayak memang pengen berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi ya kadang anaknya ini mau nggak mau memihak sama keluarganya, sama orang tuanya gitu. Jadi konflik batin lah. Belum lagi nih beberapa kalian ada yang
cintanya bersegitiga, ada yang bersegi-segi. Jadi complicated sih. Ada tentang family issue yang kuat aku lihat. Mungkin ada yang sudah dipengaruhi keluarga atau sudah berkeluarga. Jadi nggak segampang itu marimar gitu for the show ya. So aku ngeliat dia tuh merasa surrender. Dia merasa kayak ya udahlah, gue pasrah aja, gue serahin sama Tuhan dan semesta. Dan aku ngeliat orang ini meskipun ada toksiknya, meskipun dia tuh masih ada keburukannya, dia tuh tahu bagaimana hidup sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau dia merasa kamu bukan kapasitasnya, dia nggak mau terlalu berjuang untuk kamu. Jadi dia lebih kayak ya menikmati romansa kalian di dalam diam. Dia memandang foto kamu, dia berhayal tentang kamu. Itu aja udah bikin dia happy sebenarnya. Karena ya menurut dia tuh sulit sebenarnya memiliki kamu. Dan kamu sulit memiliki dia sebenarnya. Banyak di sini yang menentang, banyak yang terhalang oleh sesuatu, oleh seseorang atau oleh segelintir orang gitu kan. Jadi dia tuh lebih kayak ya mungkin karena dari dulu dia tidak terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu. Mungkin dari dulu dia orangnya tipe yang nggak terlalu harus berjuang, lebih kayak ya udah apa yang ada aja lah. Nah dia kayak gitu. Jadi ya kamu tuh kayak kekasih hayalannya. Beberapa yang seperti itu. Jadi dia tuh kayak ya hati jiwa gue itu sama lo sebenarnya. Tapi ya mungkin kita cuma bisa berkoneksi dalam energi aja. Makanya mungkin orang ini sering hadir di mimpi kamu. Kamu pun sering hadir di mimpi dia. Jadi kalian itu berinteraksi lewat energi, bertemu dalam mimpi. Karena ya secara realita kalian itu sangat sulit untuk menyatu. Jadi ya ini dua-duanya kamu sama dia mulai berdamai dengan keadaan. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari tarot. Ace of Swords. Okay. Nine of Pentacles. The Emperor. Ini ada Ace of Cups. King of Cups. Okay. Five of Cups. Ya. Okay. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ini Cancer, Pisces, Scorpio, sama Aries. Bottom of the deck, the Sun. Oke, yang kuat Leo juga. Jadi orang ini aku lihat ini lebih kayak energi kamu sih. Yang ini ya. Sebenarnya beberapa kalian udah kayak membuat keputusan ya, atau bahkan lagi dalam proses untuk membuat keputusan besar di hidup kamu. Kamu kayak pengen melepaskan semua belenggu ini, melepaskan konflik batin ini. Kamu lebih kayak ya sampai kapan aku seperti ini terus, sampai kapan aku stuck terus, aku gak mau stagnan terus. Kamu merasa kamu tuh berharga, hidup kamu berharga. Kamu merasa kayak aku punya banyak impian, aku bisa memajukan hidup aku menjadi lebih berkualitas karena aku sayang sama diri aku. Aku pengen dihargai, aku pengen dia itu nggak meremehkan aku lagi. Nah, jadi aku lihatnya seperti itu. Kamu menjadi seseorang yang menaikkan level hidup kamu, aku lihatnya. Cuma di dalam perjalanan kamu mencintai diri sendiri, menaikkan level hidup kamu makin sayang sama dia gitu. Beberapa ada yang seperti itu. Merasa bahwa
Hmm, iya sih, gue sibuk kerja nih. Gue sibuk sama kegiatan gue, sibuk sama bisnis gue, usaha gue, atau kayak kamu sibuk lah sama apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Kamu berusaha menyibukkan diri, tapi rasa cinta sama dia itu semakin besar, gitu. Hmm, bahkan di sini ada yang kayak merasa aku tuh semangat kerja, aku semangat bikin usaha, bikin bisnis, ngelakuin sesuatu, aku semangat studi itu sebenarnya karena aku merasa ya ini semua karena kamu gitu. Kamu ngerasa gitu ya? Kayak eh, gue bisa semangat sebenarnya karena lo gitu. Motivasi gue karena lo pernah nyakitin gue, ya gue harus bangkit dong. Nah, ada yang ngerasa kayak karena orang ini kamu belajar menaikkan kualitas diri kamu, seperti itu. Ada juga yang kayak ya aku sebenarnya karena masih mau ingat-ingat tentang dia, masih mau memikirkan dia, makanya aku bisa semangat kerja. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu. Beberapa. And then cobalah memahami bahwa hidup ini harus terus belajar, memahami, belajar menganalisis, belajar untuk memperdalam hal-hal spiritual dalam perjalanan hidup kamu. Ya namanya orang kalau sudah semakin spiritual, semakin banyaklah cobaannya. Jadi kalau kamu merasa aku udah sibukkan diri, aku udah kerjain ini itu, aku udah berkegiatan A, B, C sampai Z, tapi kok aku susah lupa, malah makin sayang, makin cinta, makin kayak jangan-jangan ada yang obsesi gitu kan. Cuma itu ujian loh, itu cobaan. Jadi kayak semakin tinggi level hidup kamu, semakin ngeri loh cobaan hidup kamu. Coba itu dipahami. Jadi ya semesta tahu kamu tuh udah naik level. Jadi ujian hidup kamu semakin berat. Ujian hidup kamu ya ini, ada kemelekatan kamu sama seseorang gitu. Jadi seseorang ini kayak makin kuat nih magnetnya ke kamu. Energinya tuh makin kuat banget menarik energi kamu. Jadi kayak ya semakin kamu naik level, daya magnet dia itu makin kuat menarik kamu. Makanya kamu makin sayang. Bahkan ada yang jadi obsesi gitu. Jadi ya coba hidup ini harus terus belajar, memahami, mentelaah, menganalisis semua apa yang terjadi. Hati-hati dan waspada terhadap kemelekatan gitu. Jadi ya kita perlu mengubah mindset, perlu mengubah pola pikir kita bahwa segala sesuatu itu harus dipelajari. Beberapa ada yang maknanya seperti itu, tapi ada juga yang kayak itu tandanya kita nggak boleh merasa apa yang sudah kita putuskan itu hal yang final, belum tentu ya. Karena kembali lagi semesta punya cara untuk menunjukkan ke kamu apa sih maksud dan tujuan dari semua ini gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, ini ada kartu Four of Cups, Ace of Pentacles, and then ada kartu The Chariot. Okay, and then ada Knight of Wands, ada Seven of Wands, dan ada Knight of Cups. Okay, baiklah. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Cancer ya. Oke. Jadi orang ini memang dia masih jauh di belakang kamu ya. Beberapa kalian kan sudah berhasil keluar dari situasi stagnan. Kalau dia belum ya. Dia tuh belum bisa keluar dari situasi stuck. Dia tuh masih ya nggak enak lah sebenarnya kehidupannya.
Kalau kamu merasa orang ini kok diam ya, orang ini kok sulit banget ya berkomunikasi, kok menghindar, kok begini begitu. Nah, dia tuh masih stuck, Kak, masih stagnan banget. Dia merasa belum bisa, belum siap. Jadi dia ini banyak menyendiri, banyak menepi. Masih ada ini loh, energi negatif dalam dirinya. Dia merasa kayak belum bisa menebar hal positif, belum bisa menebar kebaikan ke kamu. Karena hidupnya itu ruwet banget sebenarnya. Hidupnya itu kayak ya rumit ya. Kalau dia merasa kamu yang rumit, sebenarnya hidupnya yang lebih rumit daripada kamu ya. Ini beberapa kan ada yang punya masalah kerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, dan ada juga yang kayak ada keluarga yang banyak menuntut ke dia gitu. Juga dia belum membereskan urusannya sama orang lain. Ini diam-diam kan orangnya, aku lihat ada juga bersama orang lain gitu. Jadi dia belum bisa loh menentukan langkah. Jangankan membuat keputusan, membuat langkah aja dia belum bisa gitu. Dia merasa kayak ya secara duniawi gue pengennya sebenarnya hidup berdasarkan standar manusia pada umumnya gitu. Tapi jauh dalam lubuk hati gue susah lepas dari lo sebenarnya ya. Dan ini orang yang sebenarnya dia pelin-pelan ya, cuma terlalu keras sama pemikirannya, jadi ribet kan. Ada kan orang yang ya kalau pelin-pelan berarti pemikirannya berubah-berubah, tapi kalau orang ini pelin-pelan tapi keras pemikirannya, nah itu kan gimana ya. Ya coba kamu pahami. Jadi ribet banget sebenarnya, complicated masalahnya. Cuma aku ngelihat semakin dia keras sama hatinya, semakin dia keras sama pemikirannya, dia itu bisa loh berubah untuk kamu. Beberapa ini mau berubah karena dia butuh selalu bantuan dari kamu ya. Dia akan selalu butuh support dari kamu. Tapi ada juga di sini yang memang dia berubah karena dia sadari kalau dia mencintai kamu. Dan ada juga yang memang ini mau melakukan perubahan yang baik karena dia merasa kamu layak untuk diperlakukan dengan baik. Jadi suatu saat kalau orang ini menghampiri kamu, tiba-tiba dia muncul di dalam kehidupan kamu ya, apapun yang dia lakukan kamu harus welcome ya. Jangan lagi bawa suasana toksik yang kemarin, supaya kalian bisa bersikap apa adanya. Karena orang ini kalau dia mau membuka celah untuk bicara ke kamu, dia berharap kamu tuh mau memahami keadaannya. Karena ya itulah orang ini ya, memang ada egoisnya juga gitu, ada gengsinya juga aku lihat. Cuma ya gitulah. Suatu saat kan dia nggak akan tahan dalam keadaan kayak gini terus, yang toksik terus. Suatu saat dia tuh akan mencari apa sih sebenarnya keinginan hatinya gitu. Jadi ya keinginan hatinya kan adalah kamu. So orang ini kedepannya dia nggak mikir lagi kayak kita harus bersatu atau enggak. Dia nggak mikir seperti itu. Dia lebih kayak iya, mungkin kamu layak diberikan sebuah komunikasi, kamu layak untuk diberikan pembicaraan, kamu layak diberikan klarifikasi. Karena orang ini tuh merasa bersalah sebenarnya sama kamu ya. Karena ada juga yang dalam situasi karma. Kalau seseorang yang sedang menjalani situasi karma kan menyadari kok siapa orang yang pernah dia sakiti. Kalau kamu orang yang pernah dia sakiti, ya dia yang akan menebus kesalahannya ke kamu. Atau dia kayak pengen mengembalikan sesuatu yang pernah kamu berikan. Atau dia kayak pengen mengembalikan hal-hal baik yang pernah kamu berikan ke dia. Jadi ya berusaha untuk ngebalance aja, menyeimbangkan.
kalau orang yang baik harus diperlakukan dengan baik. Jadi ya mungkin dia mau bersilaturahmi dengan kamu suatu saat nanti, supaya ya nggak ada lagi tekanan batin satu sama lain, karena jauh dalam lubuk hatinya dia ini tahu betul kondisi kamu. Kalian sering bertemu dalam mimpi, dia merasa kamu pun nggak baik-baik aja melewati semuanya. Dia kayak ngerasa kamu juga banyak jatuh bangun untuk bangkit dari situasi yang nggak enak kemarin gitu. Ini bisa vice versa. Mungkin dia merasa seperti itu, atau kamu pun merasa seperti itu. Bisa terbolak-balik. Oke. Jadi aku rasa itu sih energinya konflik batin kalian. Kemudian aku mau bacakan ciri orang ini ya. Ciri-cirinya ini orangnya cool ya, dingin gitu, tapi penyayang orangnya. Orangnya agak sulit ditebak, tapi baperan. Mungkin dia orangnya sensitif itu dalam arti nggak terlalu berperasaan, cuma kayak sensi gitu. Jadi lo senggol gua bacok gitu. Orangnya emosional. Nah itu dia, itu lo istilahnya ya. And then ini orang yang sulit dikekang. Dia pengen bebas orangnya, cuma loyal juga sih sama orang di sekitarnya. Jadi kayak apa ya, dia nggak mau terkekang sama kamu, dia masih mau bebas dengan dunianya gitu, tapi dia loyal sama orang gitu. Jadi ya egois ya, loyal sama pertemanan, saudara, atau ya orang di sekitarnya. Jadi nggak loyalnya ke kamu, nggak seimbang gitu orangnya, nggak mau loyal sama semuanya gitu. Maksudnya kayak ya boleh sih dia loyal sama orang-orang yang di sekitar atau dekat dengan dia, cuma ya dia nggak loyal ke kamu, padahal kamu sudah memperlakukan dia dengan baik gitu maksudnya. Dan ini orangnya apa ya, kalau aku lihat sih ada gantengnya, ada cantiknya juga. Dia biasa aja aku lihat penampilannya, cuma kamu kayak tertarik banget sama fisiknya gitu ya. Mungkin ada hasrat dalam diri kamu sama dia. And then ini orangnya kalau secara fisik sih bikin kamu bergairah. Mungkin dia orangnya proporsional ya, menurut kamu. Beberapa ada yang gitu, tidak semua. Kamu suka mungkin sama penampilannya. Dan ini orangnya lumayan keras, bisa keras cara ngomongnya, atau kayak gak banyak ngomong tapi sekali ngomong gak enak gitu ya, bisa tajam ngomongnya. Ada juga di sini orangnya yang kalem gitu ya, ngomongnya ala kadarnya aja, cuma itu yang bikin kamu selalu penasaran sama dia ya. Ada juga yang kasar gitu, beberapa. Kasar ini ya dari ucapan atau ya dari tingkah lakunya nggak enak gitu. Mudah banget membatasi komunikasi, atau kayak mudah banget menghilang supaya dikejar gitu ya, bikin kamu penasaran terus. Jadi bisa aja dia ini sulit diakses di media sosial. Mungkin dia menghapus akunnya atau dia ngeblokir kamu ya, supaya kamu tuh makin menggebu-gebu ke dia. Jadi motif orang ini ya gitu, drama. And then aku ngelihat orang ini material things ya, mengukur sesuatu dari materi juga ya. Orangnya duniawi sebenarnya. Jadi ya butuhlah pengakuan dari manusia, dari orang-orang di sekitarnya gitu. Beberapa ini ada yang dari dunia bisnis, punya usaha mungkin, atau dia nih karyawan, cuma menjaga penampilan gitu. Ya biasa aja, cuma kayak penampilannya gimana gitu, ya kan? Atau dia menilai sesuatu atau menggunakan sesuatu yang branded,
atau ya material lah, material things gitu. Beberapa ada yang kayak gitu, ada juga yang ini orangnya suka tebar pesona, jadi beberapa orang baper sama dia, termasuk kamu. And then ini ada yang punya jabatan bagus ya, seperti itu. Ada juga yang dari kalangan militer, tentara, ada dari polisi, ada yang di perkapalan, pesawat gitu ya, orang teknik, ada yang kerja proyek gitu, aku lihatnya. Terus ini orang yang ya kadang suka nongkrong gitu sih, aku lihat. Ya suka keren-kerenan lah dalam hidup ini. Orangnya rada-rada misterius, bikin kamu kayak ya kamu kayak fansnya gitu. Jadi harus gimana lah sama dia. Nah itu ya. Oke. Kemudian ini aku lihat ada huruf ya. Huruf ini mungkin ada dalam nama di antara kalian, entah dia entah kamu. Ada huruf B, ada huruf L, ada H, ada F, ada J, ada X ya. Ini beberapa sudah past life, sudah lama, sudah masa lalu. X ya. Ada huruf P, ada huruf G, ada T, ada N, ada K, ada huruf V atau V ya, ada Z, ada Y, dan ada huruf M ya, itu ya. Oke, so ini ya general reading kali ini. Energi bisa vice versa dan mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.